Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 19 Februari 2024, hari biasa pekan pertama masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai ayat 46 dengan tema mengapa kita harus berbuat baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar peribahasa yang berbunyi, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang juga. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa kita, meskipun sudah tidak lagi di dunia, perbuatan baik yang pernah kita lakukan tidak akan pernah dilupakan orang. Berbuat baik kepada orang lain membuat hubungan sosial dengan mereka menjadi lebih akrab. Jika kita terbiasa berbuat baik, pikiran kita akan selalu mengarah pada hal yang positif, karena kita dapat memandang segala sesuatu dari sisi baiknya. Energi positif yang mengalir saat melakukan kebaikan bisa jadi dapat menggugah hati orang yang kita bantu untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain. Dan saat berbuat baik kepada orang lain, kita tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada mereka, tetapi juga memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada para murid dan orang-orang di sekitarnya bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan hukum utama. Dalam bacaan hari ini dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai ayat 46, Yesus mengidentikan dirinya dengan salah seorang dari saudara-saudara yang paling hina. Ia menyamakan dirinya dengan dia yang lapar, yang haus, yang menjadi orang asing, dan yang sakit. Kepada mereka yang melakukan perbuatan baik kepada sesama, terlebih bagi mereka yang paling hina, diperhitungkan Yesus sebagai perbuatan baik yang dilakukan baginya. Kepada mereka Yesus mengatakan, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kepada mereka yang melakukan kebaikan, Yesus mengatakan, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebaliknya, hal berbeda dialami oleh mereka yang terkutuk. Kepada mereka, Anak Manusia mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Mengapa mereka dikatakan terkutuk? Karena mereka tidak melakukan kebaikan kepada sesama, terutama mereka yang dihina. Apa yang tidak mereka lakukan bagi sesama yang dihina, tidak mereka lakukan juga untuk Yesus. Maka saudara-saudari, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ia menjadi hakim agung mengadili setiap orang. Dalam penghakiman itu Yesus menggunakan simbol untuk membedakan mana milik Allah dan mana yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang akan menerima hadiah yang telah disediakan bagi mereka, karena mereka telah melakukan kebaikan bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina dengan memberi makan, minum, tumpangan, dan lain sebagainya.
Sedangkan simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk, yang tidak berbuat apa-apa terhadap saudara yang menderita, maka ia mengalami hukuman kekal. Dari sini kita menyadari bahwa segala kebaikan yang kita lakukan ditujukan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Maka menjadi permenungan bagi kita, apakah kita mampu melihat wajah Yesus dalam wajah mereka yang menderita di sekitar kita? Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri sesama, kepedulian kita akan menjadi dangkal. Dengan peka dan peduli, ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, mengulurkan kasih kepada siapapun yang lebih membutuhkan, dan menjadi peluang bagi kita mengumpulkan bekal dalam pengadilan terakhir. Yesus mengingatkan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka saudara-saudari, perbuatan kita kepada sesama merupakan tindakan kita juga kepada Allah. Dalam diri sesama, khususnya yang miskin, lemah, dan tersingkir, hadirlah Kristus. Maka mari kita di masa Prapaskah ini berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama, khususnya bagi mereka yang miskin dan menderita. Kebaikan kita tidak harus yang hebat-hebat, tetapi dari hal-hal kecil, perhatian, sapaan, bantuan tenaga, waktu, atau materi. Dengan demikian, kita mengumpulkan bekal untuk nanti, sehingga kita akan mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tuhan memberkati.